Namun ke Kuala Lumpur itu sekitar 2 minggu untuk menjalani hukuman cambuk ya. Ya kalau tadi sudah ada yang ngomong soal nama hubungan percintaan dengan pasangan, mungkin saya tadi belum terlalu banyak ngomong soal seks ya. Jadi saya akan bicara soal perempuan, laki-laki dan seks. Jadi perempuan itu sebetulnya lebih enak daripada laki-laki. Contohnya ya, banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan bisa jalan sama temannya perempuan sambil gandengan tangan. Coba laki misalnya. Kebayang gak sih misal kalau mau sidang kabinet, Pak SB keluar sama Pak Budiono pegangan tangan. Cewek misalnya kayak di kafe, dia bisa ngajak temannya sama cewek ke toilet barengan. Sinta, toilet yuk, gitu, enak kan? Coba, Bambang, toilet, ayo. Kalau tadi ada bicara soal kostum, saya tuh paling serba salah kalau misalnya di mall ngeliatin cewek pakai celana pendek super ketat. Kalau diliatin takut dosa, walau begini-gini kan bekas nyantri sama Jenudin MZ ya. Tapi kalau nggak dilihat takut mubazir. Teman saya bilang, itu kan otak lu aja ngeres, cowok aja yang ngeres, perempuan berpakaian kayak apapun, cowok aja yang ngeres. Emang sih, ini bukan persoalannya ngeres atau enggak, tapi ada hal yang harus diketahui oleh perempuan. Ada onderdil dalam tubuh laki-laki ini yang otomatis bisa ngeres, bukan ngeres gitu. Jadi itu harus dimaklumi. Yang paling serba salah kalau misalnya jalan sama istri. Jalan sama istri, ada perempuan pakai celana pendek, kita belaga nggak lihat, belaga nggak tahu, ngeliat sana, lihat sini. Terus istri goda dikit, mulus ya, wah, belaga nggak ngeh aja, apaan? Nah, ya kan? Terus yang paling nyebelin kalau misalnya kalau perempuan itu jalan sama cowoknya. Nah, kita ngeliatin yang perempuan, cowoknya sewot, pasang muka galak gitu kan. Waduh, ini kan serba salah. Ya kan kalau kelihatan perempuannya, cowoknya marah. Kalau kita ngeliatin cowoknya, emang kita cowok apaan? Iya kan? Ya emang kita cowok apaan ngeliatin cowoknya kan? Hari gini. Tapi bukan persoalannya ya. Kalau perempuan pakai celana pendek, ketat itu bagus dilihat. Secara kesehatan nggak masalah. Ini ada mengatakan bahwa kalau laki-laki pakai celana sempit, celana ketat itu bahaya. Bisa tidak punya keturunan, tidak punya anak. Ternyata alasannya simpel, semakin ketat celana yang dipakai, semakin sempit, semakin susah dibuka. Jadi buru-buru punya anak, bukanya udah repot gitu. Nah tadi teman saya ini udah cerita soal hubungan ya. Memang sih kalau perempuan dalam hubungan asmara itu lebih banyak menggunakan perasaan. Laki-laki itu dua, perasaan dan pikiran. Nah, contohnya nih kalau kayak Ibeng, istrinya misalnya minta sesuatu pasti berperasaan. Mas, aku mau dong tas itu. Dia juga jawab dengan perasaan. Iya sayang, tapi selalu mikir, mahal nggak ya? Nah, jadi ada mikir juga gitu. Nah, yang saya paling heran adalah kenapa cowok itu paling suka datang ke seminar seks. Padahal dalam seminar seks itu yang dibicarakan selalu soal ukuran. Datang ke seminar seks, wawasan mau nambah, tapi apa ukuran ikut nambah. Dan paling herannya, orang-orang ini percaya gitu, datang ke seminar seks, mendengarkan pembicara yang bicara soal kejantanan dengan gaya nggak jantan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling enak itu adalah posisi woman on top. Perempuan di atas pohon. Walaupun ya, semua pembicara seks itu akan berkatakan bahwa ukuran tidak menjadi masalah. Size doesn't matter. Ukuran tidak jadi masalah, yang penting bagaimana cara menggunakannya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana bisa digunakan jika dipegang aja susah? Tapi begini, ini ada artikel mengatakan bahwa ya, ternyata 30% pria itu sangat khawatir dengan ukuran yang dimilikinya. 20% tidak terlalu peduli dengan ukuran, sedangkan yang 50% bingung gimana cara ngukurnya.
Yang paling saya heran itu adalah dulu ketika Mak Erot hidup gitu. Kenapa ada laki-laki yang mau datang ke Mak Erot? Diperiksa oleh Mak Erot itu serba salah. Misalnya dipegang sama Mak Erot. Tiba-tiba bangun. Mak Erot akan bilang, dasar cowok kurang ngajar lo. Sama nenek-nenek aja masih nafsu. Serba salah kan? Tapi misalnya kalau diperiksa, dipegang, kemudian nggak ada reaksi apa-apa, Mak Erot akan bilang, ini mah gantungan kunci doang. Ya baik, segitu aja dulu. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih untuk Comedy Cafe dan Mas Raymond malam ini dananya sudah kayak Cedric the Entertainer nih. Selamat malam. Gue mau ngomongin masalah macet ya. Macet itu di Jakarta udah jadi alasan semua orang. Apa-apa alasannya macet. Kok lu telat? Macet. Kok lu gak jemput gue? Macet. Kok lu belum punya anak? Macet. Semuanya macet gitu. Iya kan? Gue paling sebel kalau lagi macet itu banyak orang yang gak tahu diri juga. Salah satunya apa? Ciri orang yang gak tahu diri lagi macet itu apa? Klakson-klakson. Buat apa? Ini lu udah macet, namanya macet itu mobil depan, belakang semuanya nggak jalan. Terus lu ngelakson-ngelakson buat apa gitu. Emangnya kalau lu 500 kali ngelakson gitu mobil yang depan tiba-tiba pada minggir gitu. Terus supirnya keluar, silakan Pak duluan gitu. Kan enggak gitu. Ya kan? Gue juga kesel gitu. Kalau gue lagi macet di klakson-klakson tuh gue kesel. Bukan apa-apa. Beraninya dari belakang. Kalau berani, maksud gue gini loh, kalau lu berani, mobil lu taruh depan gue. Kita main klakson gitu. Sebel gue. Iya kan? Klakson-klakson buat apaan gitu. Lu tau gak, kita lagi stuck gitu ya. Kiri kanan gak gerak, terus tiba-tiba di klakson. Lu, aduh kayak apa ya, kita lagi stuck gini deh, kayak lu lagi di kamar mandi. Ya. Buang hajat, terus digedor-gedor. Habis itu diwawancara lagi. Iya kan? Gini loh. Lu juga, lu pasti pernah ngalamin kan? Lu pasti pernah ngalamin diwawancara di kamar mandi kan? Lu lagi di dalam gitu, lagi mules gitu ya. Terus tiba-tiba dari luar kan, srek. Iya kan? Udah tahu dikunci. Nanya, ada orang nggak gitu. Emangnya ada makhluk lain selain orang yang bisa ngunci pintu kamar mandi gitu? Gue pernah lihat di YouTube itu ada anjing ya, itu diajarin pipis di kamar mandi. Ya gue percaya, tapi kalau sampai bisa ngunci kan nggak mungkin gitu loh. Iya kan? Terus kitanya yang di dalam biasanya juga panik. Ada gitu. Nggak percaya sama kunci gitu kan ya. Dan lagi, ini yang di luar juga udah tahu ada orangnya. Dia pasti nggak langsung pergi. Dia nanya, siapa gitu. Siapa? Pertanyaan macam apa itu? Kepo banget ya. Mau tahu aja gitu. Kenapa nggak sekalian nama, alamat, tanggal lahir gitu. Dan biasanya yang di dalam juga tetap sama gitu, tetap gue ence gitu. Udah tahu ada orangnya siapa gitu ya. Enggak cabut. Biasanya ada satu pertanyaan terakhir. Masih lama enggak? Masih lama enggak? Itu pertanyaan yang sulit dijawab sama kita di dalam kan. Karena lama itu ditentukan banyak hal. Ya. Volume isi di dalam. Ya kan? Ya gak? Diameter lubang. Gitu. Kecepatan gitu kan.
tingkat keenceran gitu. Susah gitu kan jawabnya gitu. Makanya gue kadang-kadang kalau lagi di kamar mandi tiba-tiba ada yang ngetok. Tok tok tok. Masuk. Dalam ya sama gue bareng. Pangku mau nggak gitu kalian. Satu lagi yang gue paling sebelin di jalan raya itu apa? Knalpot. Knalpot racing. Gitu kan. Sebel gue. Lu tau gak kenapa? Aduh gitu. Dan gara-gara knalpot racing itu juga sering banget tawuran. Iya kan? Antar geng motor. Lagi konvoy. Gitu kan. Tiba-tiba ada yang nyalip. Set. Digas-gas. Gitu kan. Dikejar gitu kan. Akhirnya ribut. Dia kan. Tawuran. Sebenarnya menurut gue solusinya gampang gitu. Untuk mengurangi ini tingkat polusi knalpot kebisingan di jalan raya itu gampang. Itu dilarang aja knalpot racing, terus kemudian dibikin inovasi suara knalpot. Jadi mungkin bisa dibikin knalpot yang begitu di starter bunyinya bisa gitu. Atau mungkin knalpot yang agak kartun gitu, mungkin begitu starter. Bisa gitu. Jadi kan nanti tuh anak-anak muda itu nggak ada yang namanya trek-trekan di jalan raya itu nggak akan ada. Yang ada geng motor tuh ngumpul. Bikin apa? Kontes suara knalpot. Motornya dikerek ke atas. Ya kan? Jurinya di bawah, set. Gas. Burung. Gas gitu. Gitu. Woody Woodpecker. Gas. Idi. Suara apaan tuh? Dangdut koplo, Pak. Thank you. Udah bagus.